Halo semua viewers, welcome back to my channel The Hobbies Julianto. Oke men, jadi pada kesempatan kali ini kembali kita akan ngopi online lagi men. Mantap bro. Oke lah. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah produk terbaru lagi dari brand yang sudah legend banget di Indonesia men. Hari ini saya kedatangan reel terbaru dari Falcon dengan seriesnya Cortex SW. Oke, jadi sebelum kita unboxing seperti biasa kita akan baca-baca mantra dulu di sini. Untuk spesifikasinya, ini modelnya itu size 3000, 4000, max drag di 11 sama 13 kg. Line capacity nanti akan kita cek. Berat size 3000 di 252 gram dan size 4000 di 263 gram. Gear ratio di 5.2:1. 7 shield ball bearing, stainless one-way bearing, rubber shield internal system, kemudian CNC aluminium one-piece power handle, kemudian di sini juga ada beberapa fitur lagi, interchangeable handle, kemudian advanced clicker, brass pinion gear, CNC aluminium spool, declaration gear, jadi dia punya sistem gigi reduksi tambahan ya pada bagian osilasinya, double pin slider guide, graphite body dan rotor, waterproof struktur, dan no anti reverse switch. Dan langsung aja nih akan kita unboxing. Dalam pembelian untuk reel Falcon Cortex SW ini, di sini kita mendapatkan nih ada reelnya nih tuh, kemudian ada handle-nya di sini dan sudah kosong ya di dalam box, nggak ada apa-apa lagi men. Nah, kemudian dalam pembelian untuk reel Falcon Cortex ini tersedia dalam 4 varian ukuran, ada di size 1000 sampai ke size 4000, jadi 1000, 2000, 3000, 4000. Yang di tangan saya ini yang size 3000 men. Jadi pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas khusus di size 3000 ini aja. Saya nggak tahu sih apakah akan ada perbedaan dengan size-size yang lainnya. Untuk pertama-tama kita akan cek fisik dulu untuk si Falcon Cortex SW ini. Penampakan reel ini terkesan cukup gahar ya. Dia menggunakan warna hitam, dominasi hitam. Hitamnya finishingnya matte. Nah, pada bagian rotor juga sama matte. Ada aksen striping sedikit berwarna merah marun di sini. Tuh, ada 1, 2 dan pada bagian ini anodized spoolnya juga merah marun. Handle-nya hitam. Nah, kurang lebih seperti itu. Di bagian body untuk reel ini, untuk bodinya di sini dia menggunakan bahan grafit. Untuk bagian reel arm, dia menggunakan tipe yang solid ya. Dengan tipe solid seperti ini, harusnya dia akan membuat bagian reel armnya ini menjadi lebih kuat. Kemudian untuk tingkat kekakuan, reel arm pada saat kita pasang ke joran dan kita berikan tekanan, ini masih ada pergerakan men. Tetapi kalau kita bandingkan dengan standar grafit, ini udah lebih kaku dari standar grafit. Pada bagian rotor untuk reel ini, dia menggunakan rotor terbuat dari bahan grafit juga. Tingkat kekakuan, nah ini udah bagus banget nih. Ini udah sangat kaku sekali men. Padahal ini bahannya non metal loh. Untuk jeda rotor masih ada space di sepersekian mili, di sekitar 1 mili lah, masih normal sih. Dan kemudian untuk one way pada reel ini dia sudah tidak menggunakan switch lagi ya. Ini udah tertutup. Jadi dari sisi pertahanan terhadap airnya ini akan lebih baik. Jadi kalau ada cipratan air dari bawah, dia tidak akan masuk langsung menuju ke bagian one way. Karena kalau ada sistem switch one way-nya, ada risiko tuh airnya tuh nyerap masuk ke dalam bagian one way-nya langsung. Kemudian pada bagian handle untuk reel ini dia menggunakan handle berbahan metal one piece. Pada bagian knop menggunakan tipe T-bar dan knopnya ini dia dilapisi bahan rubber biar lebih enak buat dipegang. Untuk knopnya dia menggunakan sistem klem jadi non-removable. Untuk sistem pemasangan handle dia menggunakan sistem screw on handle. Dengan sistem screw on ini biasanya itu dia akan jadi lebih awet men. Nggak gampang oblak kalau kata teman-teman. Untuk sistem pemasangannya dia udah quick lock ya. Jadi pada saat dia udah padat kayak gini, nah dia langsung quick lock. Tingkat kepresisian drive gear ini udah sangat presisi banget men. Tidak ada space berarti di sini, padat sekali. Kemudian untuk rotornya bagus ini. Ini nggak ada space juga. Kemudian untuk stop and go, enak, nggak ada jeda baliknya men. Dan untuk handle-nya ini dia juga interchangeable ya. Bisa dipasang di sebelah kiri dan juga bisa dipasang sebelah kanan railnya. Kemudian pada bagian spool untuk reel ini dia menggunakan bahan metal. Untuk spoolnya ini cakep. Ini ngingetin saya sama spoolnya Shimano Vanford yang lawas men. Nah mirip kayak gini. Cakep ini untuk spoolnya. Kemudian untuk spoolnya ini dia sih kayaknya ini ada di medium spool ya.
Jadi kalau dibilang reguler sih dia nggak terlalu dalam. Kalau dibilang shallow ya bukan shallow ini. Jadi dia ada bukan ke tengah-tengah ini, udah mendekati reguler tapi nggak sedalam reguler men. Untuk lubang penempatan mainline ini kalau kita ukur ya, untuk lebarnya itu ada di 15,63 mili, untuk kedalamannya kurang lebih ada di sekitar 7 mili men. Untuk bibir spool sudah dilengkapi dengan lapisan anodize. Ini akan membuat permukaannya jadi semakin licin hingga dia akan lebih friendly terhadap mainline. Jadi kalau kita mau kejar long cast ini penting banget men. Ini pergesekan pertama nih waktu PE keluar dari dalam spool. Kemudian pada bagian tutup spool ini udah ceper. Nah ini juga akan menghindari terjadinya kusut karena twisting effect. Jadi kalau dia tinggi itu twisting effect pada mainline waktu kita lempar umpan, kalau kena bagian spoolnya dia bisa berakibat kusut. Kalau kayak gini sih udah aman ya. Pada bagian tutup spool di sini dia sudah dilengkapi dengan karet seal, dan untuk spoolnya ini udah ada supportnya nih. Ada satu ball bearing support di bagian sini. Kemudian di bagian drag system di sini dia terdiri dari 5 layer. Ada 2 buah drag washer berbahan felt dan juga 2 buah disc washer berbahan metal dan 1 disc key washer berbahan metal juga. Dan untuk metal yang digunakan di sini dia masih menggunakan metal yang banyak kandungan besinya, men. Dan di sini di bagian drag systemnya ini saran saya perlu ditambahin grease biar nanti untuk kinerja dragnya itu dia jadi lebih smooth waktu dia bekerja, men. Kemudian untuk max drag pada reel ini sih tidak tertera ya, tapi untuk prediksi saya sih di sekitar 7-9 kilo untuk max dragnya. Kemudian untuk kinerja dari drag system pada reel ini untuk setelan bawahnya sih lembut ini. Smooth. Iya smooth ini, tapi ini udah saya tambahin grease ya. Kalau kosong sih, kalau kering saya nggak tahu. Untuk setelan besarnya, iya smooth ini men. Untuk setelan besarnya pun dia smooth. Jadi mulai dari drag sistemnya itu diam ke posisi dia bekerja, transisinya tuh enak tuh, smooth ya. Nah untuk kinerja drag sistemnya bagus. Kemudian di bagian bell wire di sini dia menggunakan bell wire berbahan metal dengan tipe two piece, masih ada sambungan di sini. Bagian bell arm dia menggunakan bahan grafit dan bell assembly dia menggunakan bahan metal. Kemudian untuk bukaan bell wire pada saat bell arm terbuka, sudutnya seperti ini, udah cukup lebar ya. Nah kayak gini dia. Kemudian kita akan lanjut untuk melakukan beberapa tes sederhana untuk melihat mekanisme dasar dari reel Falcon Cortex ini. Pada bagian rasio di sini dia menggunakan rasio di berapa ini? 5.2 berbanding 1. Akan langsung kita tes. Kita akan mulai dari sudut sini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah bener banget untuk rasionya di 5.2 banding 1. Nah, kemudian untuk retrieve pada reel ini terasa ringan. Untuk crank feel-nya lembut ini, men. Feel guard-nya itu hampir tidak ada loh. Kemudian untuk putaran kosong, nah ini dia udah balance sih. Kemudian kalau kita lihat dari pergerakan osilasi pada bagian spoolnya, ini dia udah lambat sekali untuk osilasinya. Karena untuk reel ini dia sudah menerapkan sistem gigi reduksi tambahan, atau kalau di Falcon itu sebutannya apa ini sebentar. Deceleration Gear Oscillation System. Nah, tapi untuk sistemnya itu dia menambahkan 1 gigi reduksi di idle gear pada main gear ke bagian oscillating gearnya. Jadi dia dikonverter dengan 1 gigi reduksi lagi hingga membuat osilasi pada spoolnya ini menjadi lebih lambat, men. Dan efeknya nanti adalah untuk lilitan mainline pada reel ini dia akan menjadi lebih rapat hingga nanti untuk mainline-nya itu menjadi lebih rapi, kemudian menjadi lebih kapasitas spoolnya bertambah, men. Dia akan bertambah karena benangnya itu akan rapi, tapi tidak terlalu signifikan ya. Dan kemudian juga dari segi kalau kita bermain di kelas casting, untuk lemparan tuh dia akan jadi lebih enak. Long cast-nya itu lebih dapat karena mainline-nya dia tersusun lebih rapi dan lebih rapat, men. Nah, kemudian pada bagian spring guide di sini dia menggunakan bahan metal dan untuk pair-nya dia menggunakan pair dengan tipe spiral atau pair keong. Lalu untuk kinerja dari bell otomatiknya di sini untuk rilisnya sih standar ya, nggak terlalu lemah, nggak terlalu sensitif gitu. Tapi untuk tendangan balik atau blowbacknya terasa udah cukup empuk di sini, men. Pada bagian line capacity di sini akan saya bacain dulu ya. Nah ini untuk size 3000 nih. Jika kita menggunakan mainline dengan diameter 0,20 mili masuk 240 meter, 0,25 mili masuk 200 meter, dan 0,37 mili masuk 100 meter. Dan di sini saya berhasil masukkan kurang lebih di sekitar 150 meter PE diameter 0,20 mili atau setara dengan PE 1,5 ke dalam reel Falcon
Cortex SW ini, dan di sini untuk hasil spooling agak sedikit menumpuk di atas. Ini untuk penyelesaiannya kalian mesti tambah satu washer pada bagian atas clicker, maka untuk spoolingnya akan jadi lebih rata, men. Dan di sini untuk hasil lilitan mainline terlihat sangat rapi ya, rapi dan rapat banget, men. Kemudian pada bagian drag clicker dia menggunakan drag clicker dengan tipe SW atau Advanced Drag Clicker. Untuk clicker wire-nya di sini dia menggunakan tipe yang flat, dan untuk housing clicker dia menggunakan bahan seng yang dipasang di bagian dasar spoolnya. Lalu untuk kinerja dari drag clickernya ini, pada saat saya putar spool dengan tension drag kosong, di sini untuk pergesekan antara clicker wire ke bagian housing clicker terasa cukup nendang, men. Saran saya sih pada kalian jangan terlalu sering memainkan drag clickernya seperti ini, karena ada kemungkinan akan memperpendek usia dari clicker wire. Tapi kalau kita lihat dari posisi clicker wire tadi udah cukup tebal ya, harusnya sih akan lebih awet untuk clicker wire-nya itu. Dan untuk suara drag clicker yang dihasilkan oleh Falcon Cortex ini terasa cukup nyaring, men. Ini kalau saya kasih nilai itu ada di 8 dari 10. Sekarang saya akan perdengarkan dulu untuk clicker sound dari real Falcon Cortex SW ini. Pada bagian land roller di sini dia terpasang cukup presisi ya, masih ada space, tapi space-nya ini belum akan ngebuka posisi land roller hingga PE bikin nyelip, masih aman sini. Dan untuk land roller pun terasa sensitif. Kemudian pada bagian land roller di sini dia terbuat dari bahan stainless steel. Lalu untuk land rollernya pun dia sudah disupport dengan satu buah ball bearing dengan tipe shield ball bearing. Dan untuk kinerja dari land rollernya sudah saya cek, untuk pergerakan mainline lambat, cepat ataupun tersendat-sendat, untuk land roller sudah memberikan reaksi yang baik. Kemudian untuk rail ini juga sudah dilengkapi dengan sistem pertahanan air atau shield water resistant. Ada beberapa titik karet seal yang saya temukan. Yang pertama ada pada bagian tutup spool, kemudian di bagian rotor nut, lalu di bagian sambungan handle, dan juga AC cap juga sudah terdapat karet seal. Untuk berat rail Falcon Cortex size 3000 ada di 250 gram. Dan sekarang langsung aja kita akan bongkar-bongkar untuk railnya. Kita akan lihat untuk internal parts dari rail ini. Di sini untuk spool tadi ada support satu ball bearing kalau nggak salah. Nah ini dia. Saya akan coba hitung dulu untuk ball bearingnya ini. Untuk ball bearingnya sih dia pakai standar ball bearing ya. Ini belum stainless steel. Untuk size-nya itu ada di 3,5 kali 7 kali 2. Kemudian kita lanjut lagi ke bagian yang lebih dalam, peritilannya. Oke, di sini pada bagian main shaft-nya dia terpasang udah cukup panjang, men. Nah, ini untuk dudukannya udah bagus ya, panjang. Maka untuk kekuatan cengkraman dari oscillating slider ke main shaft-nya ini dia udah baik, men. Resiko pecahnya udah kecil. Lalu pada bagian main shaft di sini dia menggunakan bahan apa ini? Nah, ini menggunakan bahan metal yang masih mengandung tingkat besi yang cukup tinggi. Lalu pada bagian one way system terdiri dari beberapa part ini. Ini ada 2 washer. Lalu ada ball bearing untuk supportnya. Supportnya sih ada 2 ball bearing ya. Ball bearing sih ini standar ball bearing lah kayaknya ini. Ya, ini masih standar ball bearing sih, men. Kemudian di sini ada one way. One way-nya udah pakai stainless steel. Nah. Oke, ini stainless steel one way. Dalamnya ada 6 roller bearing, kemudian ada one way clutch, lalu di bagian bawah ini ada support lagi, 1 bearing lagi, ini dia. Dan untuk pinion gear dia menggunakan bahan brass. Untuk ball bearing yang bawah saya akan cek ya, dia berfungsi sebagai support atau spacer. Ini sebagai spacer aja, men. Jadi untuk ball bearing bawah ini fungsinya untuk menyeimbangkan dudukan ini one way clutch ke bagian one way-nya. Tapi tetap akan kita hitung. Ini size-nya untuk ball bearing yang bawah di 6,5 kali 11 kali 3. Kemudian untuk support pinion gear itu hanya akan ditopang oleh 1 ball bearing ini, tapi ini ball bearing udah besar, udah oke. Jadi untuk support kekuatan dan poros perputaran ada pada ball bearing yang atas ini ya. Size-nya di berapa ini?
6,5 kali 14 kali 4. Kemudian ini untuk bagian drive gearnya. Drive gearnya dia menggunakan standar drive gear. Di sini dia menggunakan bahan zinc. Asnya pakai bahan stainless steel. Kemudian pada bagian idle gearnya juga menggunakan bahan zinc. Untuk ukuran panjang as 38,86, diameter as sebelah kanan 695, diameter as sebelah kiri 695 sama, lebar main gear 27,31 mili. Kemudian untuk tebal giginya ini di berapa ini? 1,8, dan untuk diameter idle di 10,15 mm. Lalu di bagian oscillating slider di sini dia menggunakan bahan zinc, dan yang keren dia udah disupport dengan 2 buah slider guide. Jadinya untuk oscillating slidernya dia akan bergerak lebih presisi maju mundurnya men. Kemudian untuk oscillating sistemnya, nah ini nih, dia menggunakan 1 buah gigi reduksi tambahan. Jadi dari sini idle gearnya ini dia dikonverter dulu oleh 1 buah gigi reduksi, dan kemudian disampaikan ke bagian oscillating gearnya ini. Oscillating gearnya ini juga memiliki size yang cukup lebar, maka dengan sistem seperti ini dia akan membuat pergerakan spoolnya itu jadi lebih lambat men. Jadi mirip-mirip kayak reel yang menggunakan worm shaft. Nah, jadi untuk kelebihannya ada banyak banget sih, terutama di bagian spooling. Untuk PE ke bagian spoolnya itu dia akan jauh lebih padat, lebih rapi. Kemudian di sini akan saya buka juga untuk oscillating gear. Oscillating gearnya udah disupport dengan ball bearing nih. Nah, keren ya. Nah, ini dia ball bearing support pada bagian oscillating gearnya. Size-nya ada di 4,5 kali 8. Ya, jadi udah perfect banget untuk pemasangan oscillating gearnya ini. Udah di skrup dan udah ada support ball bearingnya men. Untuk oscillating gearnya sendiri size-nya itu ada di 19,66 mili dengan tebal di 1,98 mm, di 2 mili lah kurang lebih. Untuk gigi reduksinya juga pakai bahan zinc ini ya. Coba saya cek. Iya, zinc men. Karena ada kemarin saya temukan beberapa gigi reduksi itu dia pakai bahan metal, pakai besi dia. Ini untuk support drive gearnya sih sama ya, sama ukurannya men. Ini dia. Kemudian akan saya ukur salah satu aja. Size-nya ada di 6,5 kali 11 kali 3. Kemudian untuk jumlah ball bearing pada reel ini ada 7 seal ball bearing. Akan saya hitung pada bagian line roller 1, support pada bagian ini spool ada 1, 2, pinion gear ada 2, drive gear ada 2, kemudian di bagian oscillating gear ada 1, ya udah 7 berarti ya. Saya cari lagi, udah 7 ya. 7 plus satunya ada pada bagian nih bearing one way-nya ini men. Dan di sini untuk spare part yang bereaksi keras terhadap magnet akan saya cek dulu. Nih di bagian washer untuk drag sistemnya. Kemudian nah ini washer untuk clicker. Di bagian as ini bereaksi keras juga nih di bagian as knobnya. Lalu washer untuk rotor harusnya sih di bagian pair dan spring guide-nya ini juga bereaksi keras nih. Nah, ini skrupnya bereaksi keras men. Oh, skrup semua bereaksi keras, ada magnet. Kemudian mana tadi di bagian apa lagi ya? Ini aman, main shaft, ball bearing, one way clutch, one way, semua washer sih. Ini juga bereaksi keras ya. Ini washer pada bagian one way system ini. Jadi terbilang masih cukup banyak untuk spare part yang bereaksi keras terhadap magnet di sini. Dan kalau kita lihat dari spare partnya sih lebih ditujukan ke arah fresh water ya untuk reel ini ya. Tapi kalau kalian mau ajak ke salt water pun tidak masalah menurut saya. Yang penting pada saat pertama kali pembelian, lakukan pembongkaran dan lakukan grease proteksi yang baik dan benar pada reelnya men. Maka untuk reelnya itu akan terjaga dengan benar walaupun dia tersiram air laut. Tetapi bagaimanapun kalau kalian sudah lakukan grease proteksi yang baik, kalau udah namanya tersiram wajib untuk dibongkar, wajib untuk di maintenance ulang. Karena kalau grease-nya itu ketemu air laut udah pasti dia rusak men. Dia hanya akan bertahan dalam jangka waktu pendek gitu.
Dan kemudian juga untuk tingkat keawetan dari sebuah produk, apalagi produknya yang murah seperti ini ya. Ini bisa saya bilang murah ini produknya Mamen, karena harganya itu nggak nyampe 300.000. Untuk tingkat keawetan itu tergantung dari beberapa hal sih. Cara pakai user, apakah dia benar menggunakannya dengan teknik yang benar atau serampangan gitu. Kalau serampangan walaupun perawatan baik, dia pakainya serampangan ya tetap aja spare partnya bakalan cepat hancur Mamen. Kemudian juga dari perawatan. Untuk perawatan itu untuk intensif, wajib intensif, dan juga melihat dari kondisi di lapangan itu kita juga harus bisa menentukannya bagaimana perawatan yang kita lakukan. Mungkin kalau posisi kita mancing kering itu misalnya kita mancing di spot saltwater, tapi reel kita itu tidak terkena air sama sekali Mamen. Cuman air itu berasal dari benang ataupun dari kayak uap-uap angin air laut itu kan pasti dia bawa uap, kemudian ada bawa air lah gitu ya, air tipis, embun ke reel kita. Nah kalau kondisi kayak gitu pas pulang dilap aja, jangan disiram men, dilap aja itu. Karena kalau disiram pun untuk reel ini dia pada bagian ball bearingnya belum stainless steel ya. Jadi kalau kalian siram air tawar akan ada resiko juga akan terjadi korosi pada bagian ball bearingnya. Jadi dilap aja pakai air basah gitu, air kayak air basah lah, kalian peras gitu kan, kalian lap. Ataupun kalau seandainya tersiram, kalian segera lakukan pembongkaran, cuci spare partnya, kemudian re-grease ulang, re-oil ulang, lakukan grease proteksi yang baik ulang, dan baru bisa dipakai lagi. Maka untuk reel kalian saya rasa akan awet sih, akan aman aja. Kurang lebih seperti itulah untuk internal parts dari reel Falcon Cortex ini. Dan sekarang saya akan rakit kembali untuk reelnya. Nah oke Mamen, jadi tadi kita udah lihat ya untuk mekanisme, fitur-fitur, spesifikasi internal eksternal dari reel Falcon Cortex ini, dan bisa dipastikan sih untuk konsep reel dengan sistematik seperti ini udah banyak banget yang ada sekarang ini Mamen. Bahkan untuk 2 series dari Falcon yang terakhir itu juga menggunakan sistem yang seperti ini Mamen. Menggunakan sistem gigi reduksi tambahan pada bagian osilasi sistemnya untuk membuat sistem osilasi pada bagian spoolnya menjadi lebih lambat. Hanya aja untuk berbagai brand yang menggunakan sistem seperti ini ada saja kendala ataupun kekurangan yang saya temuin. Tetapi untuk si Falcon Cortex ini terus terang kalau kita melihat dari harganya, di range harga di sekitar 200-an ribu, saya nggak akan ada komplain untuk reel ini. Menurut saya untuk reel ini udah menjadi, kayaknya bisa jadi salah satu rekomendasi dah buat teman-teman semua. Apalagi teman-teman semua yang mau cari sebuah reel dengan sistem osilasi yang lambat tanpa menggunakan worm shaft dan memiliki gulungan spool yang rata dan juga rapi Mamen. Ini bisa menjadi salah satu rekomendasi terbaru sih buat teman-teman semua. Dan bahkan mungkin ya kalau saya nilaiin si Falcon Cortex ini dengan si Ryzen yang kemarin saya review, Ryzen tuh ada 2 series ya. Ada yang untuk SW dan ada yang untuk FW. Yang warna silver itu dia ada di FW kalau nggak salah Mamen. Jadi dia satu seri tapi terbagi menjadi 2 kelas ya. Jadi FW dan juga SW Mamen. Dan kalau saya bandingkan dengan yang si Ryzen untuk FW-nya, nah ini lebih, menurut saya lebih nampol sih. Akan lebih oke sih si Falcon Cortex ini. Sistemnya itu lebih sempurna dia Mamen. Dan untuk teman-teman mungkin yang bertanya untuk si Falcon Cortex ini bisa digunakan untuk mancing dengan teknik apa? Untuk bermain casting, kemudian bermain di kelas turnamen seperti Galatama, Nyimas, Gale, dan sebagainya itu oke lah. Kemudian selain daripada itu untuk bermain di kelas light jigging, ini juga oke Mamen. Bermain dasaran, bottom juga oke. Untuk PE kalian bisa gunakan, ini size 3000 ya. Bisa gunakan PE di size 1 sampai ke PE 3 lah mungkin ya, 2,5 Mamen. Kemudian untuk joran di 817, kemudian PE12, 715 juga masih masuk. Kemudian untuk spot, saltwater, freshwater utamanya, tapi untuk saltwater tuh bisa juga Mamen. Yang penting seperti tadi yang saya bilang, perawatan dan cara pakai, dan juga penanganan untuk reelnya ini berdasarkan kondisi nanti di lapangan Mamen. Dan untuk harga sih si Falcon Cortex ini dibanderol di range harga 200-an ribu aja.
cukup terjangkau sekali. Dan untuk link pembelian, mungkin kalian yang berminat untuk memiliki si Falcon Cortex ini, kalian bisa cek aja langsung ke deskripsi saya. Di situ nanti akan saya sematkan untuk link pembeliannya, dan juga di video ini nanti akan saya sematkan juga untuk link pembeliannya. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk videonya kali ini. Buat kamu yang suka video ini, jangan lupa kasih like, komen, bantu saya share video ini. Dan jika kalian bersedia, silahkan di subscribe biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa, salam satu hobi dalam lensa.